Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahilda Anastasia Putri. Saya dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang badan wakaf. Yang pertama yaitu ada pengertian wakaf. Secara etimologis, wakaf ialah masdar waqafa asy-syai, yang artinya sesuatu yang berhenti. Dan secara terminologis, wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak adanya, dan digunakan untuk kebaikan. Ada beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa wakaf yaitu perbuatan hukum seorang mukallaf atau orang yang sudah cakap hukum untuk menyerahkan sebagian hartanya, tidak boleh lebih dari sepertiga, dalam jangka waktu yang tidak terbatas atau selamanya, jangka waktu tertentu untuk kepentingan ibadah, dan untuk kepentingan kesejahteraan umat menurut hukum Islam. Yang kedua yaitu dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf terbagi menjadi dua, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." Yang kedua yaitu Al-Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW diantaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara, antara lain sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu sejarah wakaf. Pertama kali munculnya wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah mewakafkan sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid. Umar bin Khattab pun pernah mewakafkan tanahnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar. Wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab itu kemudian diikuti oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang lain, semisal Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Talha, dan lain-lain. Wakaf yang telah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang di seluruh dunia, terutama di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Syria, Pakistan, Turki, dan Indonesia. Di Indonesia, perkembangan wakaf sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan sampai yang D yaitu yang keempat, rukun atau unsur wakaf. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan. Yang kedua yaitu mauquf, atau barang milik wakif yang diwakafkan. Yang ketiga yaitu mauquf alaih, yaitu yang diserai wakaf baik orang golongan atau pihak tertentu. Yang keempat yaitu sighat, atau wakaf harus dengan lafal. Lafal wakaf harus jelas. Menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan meliputi perorangan, organisasi, dan badan hukum. Yang kedua yaitu nazir, atau kelompok orang yang diserai pengurusan benda wakaf. Adapun persyaratan nazir, yang pertama yaitu warga negara Indonesia, yang kedua beragama Islam, yang ketiga dewasa, yang keempat amanah, yang kelima mampu secara jasmani dan rohani, dan yang terakhir tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, harta benda wakaf. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak. Yang keempat yaitu ikrar wakaf. Ikrar wakaf yaitu penyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah miliknya. Ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kelima yaitu peruntukan harta benda wakaf. Yang pertama, sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan.
Yang ketiga, bantuan fakir miskin anak terlantar. Yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. Yang terakhir, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Yang keenam yaitu jangka waktu wakaf. Pada prinsipnya, wakaf tidak dibatasi oleh waktu, dengan kata lain bersifat takbid, yaitu selamanya. Yang yaitu syarat wakaf. Yang pertama, wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan diambil manfaatnya, dalam keadaan barang tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, contohnya hewan, senjata, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wakaf dilakukan untuk kebaikan seperti untuk kepentingan orang miskin, masjid. Yang ketiga yaitu wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan, jadi sah wakaf pada barang yang tidak diketahui. Yang keempat yaitu wakaf dilakukan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat tidak sah kecuali jika seseorang mengatakan, itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia. Wakaf tetap sah dengan syarat ini. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Sabira dari kelompok 12 Aspek Hukum Bank Syariah akan menjelaskan tentang badan wakaf. Yang pertama, fungsi dan manfaat wakaf. Yang kedua, macam-macam wakaf. Yang ketiga, wakaf benda tidak bergerak. Yang keempat, perubahan status harta benda wakaf. Dan yang kelima, wakaf dengan wasiat. Fungsi dan manfaat wakaf. Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya, serta mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf guna kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf mengandung dua fungsi, yaitu fungsi amal atau ubudiyah adalah hubungan manusia dengan Allah, dan fungsi amal muamalah atau kemasyarakatan, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Manfaat wakaf yang pertama ialah membuka jalan ke arah ibadah kepada Allah. Yang kedua, mewujudkan minat orang beriman yang suka memberi wakaf dan berlomba-lomba dalam amal kebajikan serta mengharapkan pahala Allah. Yang ketiga, memberi pahala yang secara terus-menerus mengalir kepada pewakaf. Yang keempat, untuk kebaikan Islam seperti membina masjid, surau, dan tanah makam. Dan yang kelima, membantu mengurangi penderitaan akibat bencana, orang fakir dan miskin, serta anak yatim. Macam-macam wakaf. Wakaf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dari segi ditujukan kepada siapa, dan yang kedua menurut ajaran Islam. Yang pertama, dari segi ditujukan kepada siapa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, wakaf ahli atau wakaf zuri adalah wakaf dalam lingkungan keluarga, yang berarti wakaf yang diperuntukkan guna jaminan sosial dalam lingkungan keluarga sendiri, dengan syarat dipakai semata untuk kebaikan yang berjalan lama, seperti untuk menolong orang-orang atau buat lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dan yang kedua, wakaf khairi adalah wakaf untuk amal kebaikan yang ditujukan untuk semacam amal sosial. Sedangkan menurut ajaran Islam dibedakan menjadi dua pula. Yang pertama, wakaf mutlak atau am, yaitu seseorang yang mewakafkan sesuatu harta benda untuk kemasyarakatan umum. Yang kedua, wakaf muqayyad atau wakaf khas, yaitu wakaf yang mempunyai syarat tertentu terhadap harta wakafnya asalkan tujuannya tidak menyalahi syariat. Wakaf benda tidak bergerak. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.
Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan yaitu yang pertama, hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar. Yang kedua, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah. Yang ketiga, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Yang keempat, hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tata cara pendaftaran tanah milik. Yang pertama, perorangan atau organisasi atau badan hukum yang mewakafkan tanah hak miliknya harus datang di hadapan PPAIW untuk melakukan ikrar wakaf. Yang kedua, calon wakif sebelum mengikrarkan wakaf terlebih dahulu menyerahkan surat-surat kepada PPAIW. Yang pertama, sertifikat hak milik atau tanda bukti kepemilikan tanah. Yang kedua, surat keterangan kepala desa diperkuat oleh camat setempat mengenai kebenaran kepemilikan tanah dan tidak dalam sengketa. Yang ketiga, surat keterangan pendaftaran tanah. Dan yang keempat, izin bupati atau wali kota madya dalam hal lain subdirektorat agraria setempat. Hal ini terutama dalam rangka tata kota atau master plan city. Yang ketiga, PPAIW meneliti surat dan syarat-syarat calon wakif. Apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah, meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nazir. Yang keempat, pembacaan ikrar wakaf oleh wakif dengan disaksikan semua pihak, di mana ikrar wakaf tersebut diucapkan dengan jelas, tegas, dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Apabila calon wakif tersebut tidak bisa berbicara, maka dapat menyatakan kehendaknya dengan suatu syarat dan kemudian mengisi belangko dengan bentuk W1. Yang kelima, PPAIW segera membuat akta wakaf bentuk W2 rangkap 4 dengan dibubuhi materai menurut ketentuan yang berlaku. Untuk tiap-tiap lembar dikirim dengan pengaturan pendistribusian sebagai berikut. Yang pertama, akta ikrar wakaf. Lembar pertama disimpan di PPAIW, lembar kedua sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran tanah wakaf ke kantor subdit agraria setempat atau W7, dan lembar ketiga untuk pengadilan agama setempat. Yang kedua, salinan akta ikrar wakaf. Lembar pertama untuk wakif, lembar kedua untuk nazir, lembar ketiga untuk kandepak kabupaten atau kota, dan lembar keempat untuk kepala desa atau lurah setempat. Perubahan status harta benda wakaf. Hak benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: A. dijadikan jaminan, B. disita, C. dihibahkan, D. dijual, E. diwariskan, F. ditukar, dan G. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan pada huruf F atau ditukar dikecualikan apabila harta benda wakaf yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Ketentuan tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Izin tersebut diperoleh dengan mempertimbangkan: yang pertama, perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan guna kepentingan umum yang sesuai dengan RUTR dan tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
Yang ketiga, pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Nilai dari manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah kabupaten atau kota, kantor pertanahan kabupaten atau kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten atau kota, kantor departemen agama kabupaten atau kota, dan nazir tanah wakaf yang bersangkutan. Nilai dan manfaat harta benda penukar harus dihitung sebagai berikut. Yang pertama, harta benda penukar memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf. Yang kedua, harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah dikembangkan. Penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut. Langkah yang pertama, nazir melakukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status tukar-menukar tersebut. Langkah kedua, Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Langkah ketiga, Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kota setelah menerima permohonan tersebut akan membentuk tim, di mana tim tersebut terdiri dari pemerintah kabupaten atau kota, kantor pertanahan kabupaten atau kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten atau kota, kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, nazir tanah wakaf yang bersangkutan, serta bupati atau wali kota setempat membuat surat keputusan. Langkah yang keempat, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada menteri. Dan langkah yang kelima, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan oleh nazir ke kantor pertanahan dan lembaga terkait guna pendaftaran lebih lanjut. Wakaf dengan wasiat. Pertama, wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun tertulis dapat dilakukan apabila disaksikan oleh dua orang saksi dengan syarat dewasa, beragama Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak sepertiga dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris. Yang ketiga, wakaf dengan wasiat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia. Yang keempat, penerima wasiat tersebut bertindak sebagai kuasa wakif. Yang kelima, wakaf dengan wasiat dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan yang keenam, yang bertindak sebagai kuasa wakif adalah penerima wasiat dari pewasiat yang telah meninggal dunia. Dan apabila wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat atas permintaan pihak yang berkepentingan, maka pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut, di mana pihak yang berkepentingan yang dimaksud ialah para ahli waris, saksi, dan pihak penerima peruntukan wakaf. Sekian dan terima kasih. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Wakaf benda bergerak.
Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, benda bergerak yang dapat diwakafkan yaitu uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan benda bergerak lain sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku antara lain mushaf, buku, dan juga kitab. Kemudian, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi kapal, pesawat terbang, kendaraan bermotor, mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan, logam dan batu mulia, serta benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki jangka panjang. Benda bergerak lainnya selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang pertama, surat berharga yang meliputi saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan juga surat berharga lainnya yang bisa dinilai dengan uang. Yang kedua, hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman, dan juga hak lainnya. Yang ketiga, hak benda bergerak lainnya berupa hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak. Kemudian perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Selanjutnya yakni wakaf benda bergerak berupa uang atau wakaf uang. Pengertian wakaf uang sendiri adalah perbuatan hukum wakif untuk menyerahkan atau memisahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut prinsip syariah. Status hukum wakaf uang. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwanya mengizinkan wakaf uang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk dalam pengertian uang yaitu surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jaiz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan. Berikutnya yakni tujuan wakaf uang. Yang pertama, menggalang dana sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial, serta membantu mengembangkan pasar modal syariah. Yang kedua, meningkatkan investasi sosial. Yang ketiga, menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber dana orang kaya atau yang berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya. Yang keempat, menciptakan kesadaran di antara orang-orang kaya atau yang berkecukupan mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, menciptakan integrasi antara keamanan sosial dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan. Menurut M. A. Manan, tujuan wakaf tunai atau uang adalah wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dan wakaf tunai atau uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam. Ketentuan ikrar wakaf uang.
Yang pertama, ikrar wakaf uang dilaksanakan oleh wakif kepada nazir di hadapan LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang atau notaris yang ditunjuk oleh PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Yang kedua, ikrar wakaf dilakukan setelah wakif menyetorkan wakaf uang kepada LKSPWU. Yang ketiga, pejabat LKSPWU atau notaris menerbitkan AIW atau akta ikrar wakaf yang memuat data identitas wakif, identitas nazir, dan juga identitas saksi. Yang keempat, bentuk dan spesifikasi AIW ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. Yang kelima, LKSPWU wajib menerbitkan sertifikat wakaf uang setelah nazir menyerahkan AIW. Dan yang terakhir, sertifikat wakaf uang diberikan kepada wakif dan tembusannya diberikan kepada nazir. Pendaftaran wakaf uang. Yang pertama, LKSPWU atas nama nazir mendaftarkan wakaf uang kepada menteri melalui kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya SWU atau sertifikat wakaf uang dengan tembusan kepala BWI atau Badan Wakaf Indonesia setempat. Yang kedua, pendaftaran wakaf uang disertai dengan salinan atau fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKSPWU penerbit. Yang ketiga, dalam hal ini tidak terdapat kantor BWI di kabupaten atau kota, tembusan pendaftarannya disampaikan kepada BWI provinsi. Yang keempat, dalam hal ini tidak terdapat kantor BWI di kabupaten atau kota dan provinsi, tembusan pendaftarannya disampaikan kepada BWI Pusat. Yang kelima, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang. Yang keenam, bukti pendaftaran wakaf uang memuat yang pertama identitas LKSPWU, wakif, nazir, dan juga saksi. Yang kedua, jumlah nominal uang. Yang ketiga, asal-usul uang. Yang keempat, peruntukan wakaf. Yang kelima, jangka waktu wakaf uang. Yang keenam, nomor sertifikat wakaf uang. Nomor 7, nomor pendaftaran. Yang terakhir, pendaftaran wakaf uang tersebut dicatat dalam buku pendaftaran, pelaporan, dan juga pengawasan. Kendala wakaf uang. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf hanya berhubungan dengan harta-harta yang memiliki nilai tinggi dan bersifat tetap seperti tanah, rumah, dan sebagainya. Wakaf uang relatif baru di Indonesia, sehingga dampak langsung dari kelebihan wakaf uang tunai bagi kesejahteraan masyarakat masih belum terasa implikasinya dalam perekonomian. Lembaga wakaf uang masih dipahami sebagai lembaga zakat, dan lembaga zakat bisa dijadikan pengganti keberadaan lembaga wakaf uang. Hal ini menjadikan keberadaan lembaga wakaf uang terasa tidak begitu penting. Tidak ada konsekuensi hukum yang mengikat individu untuk mewakafkan sebagian hartanya. Pelaporan wakaf uang. Ketentuan pelaporan wakaf uang yang pertama, Kepala Departemen Agama Kabupaten atau Kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang secara periodik setiap 6 bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama Provinsi. Yang kedua, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal. Yang ketiga, LKSPWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi jumlah wakaf, nilai wakaf, dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan BWI. Yang keempat, laporan keuangan yang disampaikan oleh LKSPWU tersebut disampaikan paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku. Yang kelima, nazir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
Yang keenam, laporan yang disampaikan oleh nadhir tersebut meliputi pelaksanaan pengelolaan wakaf, pengembangan penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang, dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya. Yang terakhir, laporan yang disampaikan nadhir tersebut paling lambat 3 bulan sejak akhir tahun buku. Pengawasan wakaf uang. Ketentuan pengawasan wakaf uang yang pertama, Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKSPWU. Yang kedua, pengawasan tersebut dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring, dan evaluasi wakaf pada LKSPWU. Yang ketiga, Menteri melakukan pembinaan terhadap LKSPWU. Yang keempat, jika LKSPWU melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administrasi. Yang kelima, sanksi administrasi tersebut diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan izin sebagai LKSPWU. Yang keenam, BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan nadhir. Yang ketujuh, pengawasan yang dilakukan oleh BWI tersebut melalui laporan tahunan, monitoring, evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nadhir. Yang kedelapan, hasil pengawasan tersebut digunakan sebagai dasar penilaian kinerja dan sebagai bahan pembinaan terhadap nadhir. Yang kesembilan, BWI dapat menunjuk akuntan publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh nadhir. Yang kesepuluh, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas nadhir. Dan yang terakhir, pengawasan oleh masyarakat tersebut dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dan BWI. Selanjutnya yakni Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dibentuklah Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas di bidang perwakafan. Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan juga wewenang. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nadhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nadhir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Yang keenam, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Organisasi Badan Wakaf Indonesia terdiri dari Badan Pelaksana, terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota. Kemudian Dewan Pertimbangan, terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota, serta anggota dengan persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman di bidang perwakafan atau ekonomi, terutama ekonomi syariah, dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional. Penyelesaian sengketa wakaf. Ketentuan penyelesaian sengketa perwakafan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian di atas tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Perkara sengketa perwakafan merupakan kewenangan absolut peradilan agama dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama dalam hal wakaf yang pertama,
pengelolaan harta wakaf bertentangan dengan tujuan dan fungsi wakaf. Yang kedua, sengketa harta benda wakaf. Yang ketiga, sah atau tidaknya wakaf atau sertifikat harta wakaf. Yang keempat, pengalihan fungsi harta wakaf atau perubahan status harga wakaf. Yang terakhir, ketentuan-ketentuan lain yang telah diatur di dalam buku 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pembahasan terakhir yakni ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Ketentuan pidana. Dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang pertama, barang siapa dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta wakaf tanpa izin akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan pidana denda paling banyak 400 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang telah ditentukan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Sanksi administrasi. Menteri dapat mengenakan sanksi administrasi atas pelanggaran tidak didaftarkan harta benda wakaf oleh PPAIW dan lembaga keuangan. Sanksi administrasi dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah, dan penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 12. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.